つうかさ、その覆面剥がしちゃえばいいじゃない。おい、よせ、勝手に触るんじゃない。せーの。死体が爆発した。Mari kita lanjutin kisah murid sekolah SMA Puncak Harapan. Bagi lu yang belum nonton part 1-nya, tonton dulu biar ngerti dan nyambung sama part 2 ini. Jadi gue ingetin sekali lagi, nih anime tuh nyeritain tentang kumpulan anak-anak SMA yang punya julukan murid ultimate atau murid super duper di bidangnya masing-masing. Kayak contohnya ada yang super duper programmer, geng motor, pemain baseball, dan lain-lain. Selagi dia jenius di bidangnya, dia bakalan keterima di sekolah akademi elit ini. Nah, tiba-tiba aja di tahun angkatan baru ini, para murid barunya tuh malah dikurung dan disuruh saling bunuh-bunuhan biar bisa lulus dari sekolah itu. Yaudah, gak usah basa-basi lagi. Sini gue ceritain anime dan Ngaronpa part kedua. Jadi di part 1 kemarin udah ada 2 pembunuhan di sekolah ini, yaitu Maizono, si super duper idol, dibunuh sama Leon, super duper pemain baseball. Pembunuhan yang kedua, Fujisaki, super duper programmer, dibunuh sama Ohwada, si super duper geng motor. Kali ini lantai 3 udah kebuka karena abis selesai sidang kelas. Mereka terusan nge-explore ruangan-ruangan di lantai itu. Ada ruangan seni, lab fisika, sama ruang rekreasi. Nah, pas lagi kumpul-kumpul di kantin ini, si Ishimaru masih kelihatan shock berat. Belum ikhlas sahabatnya, si Ohwada itu kena hukuman. Tiba-tiba aja Monokuma nyuruh mereka semua ke ruang olahraga. Dimulailah tuh hasutan-hasutan Monokuma, biar makin banyak pembunuhan terjadi. Dia ngiming-ngimingin pakai tumpukan duit 10 miliar yen bagi siapa aja yang berhasil lulus dari sekolah itu. Kita lanjut besok malamnya. Nah, Asahina yang lagi mau nyari cemilan di dapur gak sengaja lewat depan pemandian. Nah, di dalamnya tuh dia ngelihat ada sesuatu. Karena panik dia buru-buru manggil yang lain. Genki ni naru shi. Hah? Dan bilang dia abis ngelihat hantu Fujisaki. Pas mereka semua kesana, ternyata cuma ada laptop rusak yang pas itu ditemuin. Ternyata pemandian itu tuh nggak ada kamera CCTV cuy. Jadi aman kalau nyembunyiin sesuatu di situ. Nah, laptop itu tuh ternyata udah dibenerin sama Fujisaki sebelumnya. Sama dia ditanamin AI yang namanya alter ego, yang tujuannya buat bantuin mereka semua. Nah, Ishimaru yang ngeliat itu minta maaf sama si AI itu sebagai bentuk permintaan maafnya ke Fujisaki karena nggak bisa ngehentiin Ohwada buat ngebunuh Fujisaki. Nah, alter ego ini ngerespon dengan nampilin wajah Ohwada yang ngomong gini. Omae wa sono sekinin no omosa ni tsubure chimatta n ja ne daro na. Ohwada-kun, otoko no omosaってのはよ、その男が背負ってるもんの重さなんだぜ。まあ、立ち止まるのは仕方ねえ。せいぜい時間かけて後悔しやがれってんだ。そしたらいつの間にか歩き出している。Ngedengar itu Ishimaru jadi punya semangat lagi buat ngejalanin hidup. Nah, AI ini diperintahin sama Kirigiri buat ngeproses data di dalam laptopnya. Nah, mereka bingung, plus mikir, kok bisa? Jadi tuh laptop tuh ada data foto ini. Ya heran dong mereka semua pastinya, karena kayaknya tuh mereka datang ke situ tuh masih belum pada kenal satu sama lain. Dugaan sementara sih kalau foto itu tuh editan doang. Besoknya Yamada ketahuan diem-diem mainin dan ngajak ngobrol itu AI. Karena dia ngerasa alter ego itu yang ngertiin dia dibanding cewek-cewek yang ada di dunia nyata, yang suka nyakitin doang kata dia. Ditambah si Ishimaru ini juga pengen laptop itu buat ngobrol sama bronya, si Ohwada. Jadi dari situ dua orang ini sama Kirigiri gak dibolehin deketin laptop itu. Dia merintahin AI buat teriak kalau dua orang ini ngedeket. Besok malamnya mereka semua kumpul di pemandian itu lagi. Si Hagakure disuruh manggil Neji di kamarnya. Biar Monokuma itu nggak tahu mereka semua bakalan kumpul di pemandian, si Hagakure itu ngasih kode kertas ke si Neji. Ternyata alter ego hilang cuy, dan mereka semua nggak tahu siapa yang ngambil. Besoknya kayak biasa mereka kumpul di kantin. Nah, yang datang tuh ternyata cuma 4 orang. Jadi mereka berempat mutusin buat nyariin yang lain karena kayaknya ada yang nggak beres.
Mereka nemuin Celes di ruang rekreasi lantai 3. Udah pingsan karena dipukul pakai palu Justice number 1. Dia bilang pelakunya tuh lincah gitu. Dia juga bilang kalau Yamada juga diculik sama yang nyerang dia itu dan dibawa ke lantai 2. Kebetulan si Kirigiri itu ada di sana. Mereka bertiga buru-buru buat ke bawah. Nah, si Naegi sekalian ngajakin Togami sama Fukawa yang lagi jalan buat ke perpus juga. Mereka akhirnya nemuin Yamada yang kepalanya udah darahan ini. Kata Yamada, dia diserang pakai palu Justice number 2. Dan yang nyerang tuh katanya Justice Robot. Mereka awalnya nggak percaya, tapi si Celes ini bilang kalau robot itu ada. Soalnya dia nemuin kamera di ruang rekreasi dan ngefoto robot itu. Mereka akhirnya mencar buat nyariin robot itu. Tiba-tiba si Celes teriak. Ya udah, mereka semua pada datang. Kata Celes, robot itu ke lab fisika. Di momen ini juga Yamada yang lagi di UKS teriak. Jadi akhirnya mereka itu dibagi dua. Ada yang ke lab fisika sama ke UKS. Mereka kaget karena ngelihat Yamada yang kali ini tuh udah mati karena dipukul pakai palu Justice number 3. Naegi langsung buru-buru ke lab fisika buat manggil yang lain. そいつは血を見てそっとしただけだ。 Ternyata di lab fisika pun ada korban dengan luka yang sama dan dipukul pakai palu Justice number 4. Nah, kalau si Fukawa mah cuma pingsan aja karena ngeliat darah Ishimaru. Nah, orang tiga ini pergi ke UKS lagi. Ternyata mayat Yamada udah hilang dari situ. Pas Celes sama Asahina pergi ke kamar mandi bentar. Mereka semua panik, takutnya mereka jadi korban selanjutnya. Tapi tenang aja, sesuai peraturan dari Monokuma, pelaku cuma bisa maksimal bunuh 2 korban barengan. Mereka pada bingung siapa pelakunya dan kayak mana caranya mayat itu bisa hilang. Mereka ke lab fisika lagi buat bangunin Fukawa. Ternyata malah kali ini mayat si Ishimaru yang udah hilang dari situ. Jadi ya mereka semua ngeduga tersangkanya tuh si Hagakure yang dari awal tuh nggak kelihatan. Mereka semua langsung nyariin ke seisi sekolah. Mayat-mayatnya tuh disembunyiin di mana. Akhirnya ketemu mayat mereka berdua di ruang seni lantai 3. Nah, ternyata si Yamada itu masih hidup tapi sekarat. Di sisa nafas terakhirnya dia bilang kalau pelakunya tuh namanya Yasuhiro. 思い出したんだ。安弘。 Nah, semuanya itu langsung nganggep pasti pelakunya tuh si Hagakure. Nama lengkap Hagakure kan Hagakure Yasuhiro. Bentar lagi bakalan diadain sidang kelas. Nah, sebelum itu si Kirigiri akhirnya nongol. Entah dari mana dia. Dia ngajakin semuanya tuh buat ke kolam renang. Ternyata tuh dia nemuin Justice Robot yang di dalamnya ada si Hagakure. Naegi nemuin kejanggalan nih. Pertama, kostum robotnya tuh kekunci dari luar. Hagakure bilang kalau dia tuh dibius dan pas bangun-bangun udah dipasangin kostum robot itu. Abis itu si Kirigiri datang buat analisis mayatnya. Pertama, di tangan Ishimaru ada potongan kertas. Kedua, kacamata Yamada yang nggak kena darah. Ketiga, ada bekas roda di TKP, tempat pembunuhan. Senjata pembunuhnya tuh palu yang diambil dari ruang seni dan dicat jadi palu Justice. Dan ada kertas punya Yamada juga. Kita mulai sidang ketiga. Ya, mereka semua ngeduga pelakunya tuh si Hagakure ini. Karena sebelum Yamada mati, dia bilang pelakunya Yasuhiro. Itu nama depannya si Hagakure. Nah, Celes ini langsung ngeluarin buktinya. Dia bilang nemuin bukti-bukti ini di kamar Hagakure. Naegi langsung nyangkal kalau kertas rencana pembunuhan itu tuh bukan punya Hagakure yang buat. Karena tulisannya tuh beda sama kertas yang dulu pernah Hagakure kasih ke Naegi. Apalagi si Hagakure mana mungkin bisa gerak bebas pas di dalam kostum robot itu. Tapi si Celes lagi-lagi bilang bukti-bukti dah banyak yang ngarah ke Hagakure. Nungguin apa lagi? Malahan dia juga nuduh kalau pelakunya tuh si Kirigiri yang dari tadi ngilang. Akhirnya si Kirigiri nyampein hasil investigasinya. Pertama, mana mungkin ada orang yang bisa ngebawa badan Yamada yang gede banget itu ke lantai 3. Karena kan si Yamada sebelum hilang tuh ada di UKS lantai 2. Sakura sih bisa, tapi kan dari tadi dia bareng sama yang lain. Kemungkinan satu-satunya sih ya si Yamada itu yang jalan sendiri ke atas. Jadi itulah alasan kacamata Yamada gak ada darahnya.
karena dia ngebersihin dulu buat jalan ke lantai atas. Ternyata Yamada yang dipukul sampai darah-darahan itu tuh bohongan doang. Itu tuh darah yang diambil dari ruang kesehatan. Jadi yang bawa mayat Ishimaru di lab fisika lantai 3 ke ruang seni tuh ya si Yamada, pakai troli. Alasan lain tuh Kirigiri nemuin potongan kertas punya Ishimaru di celana dalamnya Yamada. Isinya tuh ngajakin Ishimaru ketemuan di lab fisika. Ternyata cuy, si Yamada ini cuma dijadiin alat sama pelaku sebenarnya. Dia nipu Yamada buat bantuin dia ngelancarin rencananya. Jadi Yamada ini semacam kaki tangannya lah. Yamada yang ngundang Ishimaru, dia yang ngebunuh Ishimaru di lab fisika, dan bawa mayatnya ke ruang seni. Nah pas udah di ruang seni, dia malah dibunuh juga sama pelaku sebenarnya. Pelaku yang udah nipu si Yamada buat ngelancarin aksinya itu. Pelakunya tuh si Celeste Ladenburg yang punya nama asli Yasuhiro Taiko. Jadi emang bener yang dibilang Yamada sebelum dia mati. Ya si Yasuhiro itu alias Celeste, pelaku sebenarnya. Dia ketahuan sama Naegi gara-gara dia blunder ngomong kayak gini. このままだと全員殺されてしまいます。彼らのように殺されてしまいます。あの時僕らはまだセレスさんに石丸くんが死んだことを伝えてなかった。なのに殺されたのは一人じゃなくて彼らだとどうしてセレスさんは知っていたの？ Jadi keungkap semuanya, yang nyuri alter ego itu ya si Celeste yang digunain buat nipu Yamada. Dia bohongin Yamada dengan bilang kalau Celeste ini dipaksa Ishimaru buat ngambil alter ego. Akhirnya Yamada ngebunuh Ishimaru, dan pas di ruang seni itulah si Celeste ngebunuh Yamada pakai palu gede. Alasan si Celeste pengen keluar itu tuh simple, karena dia pengen duit aja. Dia pengen keluar dari sekolah itu bawa duit banyak. Karena ingat, sekali lagi dia punya julukan super duper pejudi. Dan akhirnya Yasuhiro Taiko alias Celeste Ladenburg dieksekusi. Kirigiri yang udah percaya sama Naegi ngasih tahu sesuatu. Dia nunjukin ruang penyimpanan di toilet pria. Di toilet itu tuh ada ruang rahasia yang di dalamnya itu ada daftar nama semua siswa semua angkatan. Pas lagi mau baca, tiba-tiba si Naegi diserang dari belakang dan Naegi pun pingsan. Bangun-bangun semua buku di situ udah hilang. Dia keluar dan gak sengaja ngeliat Sakura-chan lagi ngobrol berdua sama Monokuma. Intinya tuh dia ngedenger kalau Sakura kelihatan gak mau lagi ngikutin perintah Monokuma. Tapi si Monokuma ini ngancem karena dia punya Sandra, yaitu keluarganya Sakura. Sekarang murid kelas ini sisa 7 orang. Lantai 4 sekarang udah bisa diakses. Yang isinya tuh ada lab kimia, ruang musik, ruang pemrosesan data yang gak bisa dibuka, sama ruang capsek yang juga kekunci. Nah tentang Sakura itu, Naegi milih diem dan belum ngomong ke yang lain. Walaupun dia curiga kalau si Sakura itu tuh anak buahnya Monokuma. Takutnya dia cuma salah sangka aja. Tiba-tiba Monokuma nambahin peraturan baru, yaitu nggak ngebolehin siapapun buat ngerusak paksa pintu yang kekunci. Berarti ada apa-apa di sana. Mereka semua ke pemandian. Nah ternyata alter ego tuh udah bisa ngebuka file-file terkunci di laptop itu. Ada dokumen yang isinya tuh rencana ngebuat siswa yang kekurung di situ biar hidup bersama terus di sekolah itu. Nah rencana itu tuh dibuat karena ada kejadian yang namanya keputusasaan terbesar dan terburuk yang pernah ada dalam sejarah manusia. Yang kejadiannya itu setahun lalu. Dan yang ngebuat rencana itu tuh kepala sekolah SMA Puncak Harapan yang asli. Seorang pria yang usianya 30 tahunan. Nah alter ego ngedeteksi kalau orang itu tuh masih ada di dalam lingkungan sekolah itu. Mereka semua ngeduga kalau orang inilah dalang yang ngendaliin Monokuma. Dan lagi-lagi alter ego nemuin foto kayak gini di laptop itu. Tiba-tiba Monokuma merintahin semuanya buat kumpul. Si Monokuma ngasih tahu kalau Sakura Ogami itu anak buahnya. Untungnya si Naegi ngebela Sakura. Dia bilang kalau si Sakura ini kepaksa nurutin perintah Monokuma gara-gara Sandra. Jadi si Sakura tuh diperintahin sama Monokuma buat ngebunuh seseorang kalau dalam waktu yang lama nggak ada orang lain yang ngebunuh. Asahina ini apapun yang terjadi tetap ngebela sahabatnya itu, walaupun dia ikut dipojok-pojokin gara-gara itu. Kirigiri ngajakin Naegi buat ngobrol sama alter ego. Ternyata dia pengen dihubungin ke internet, biar bisa bantu mereka semua lebih banyak. Nah kebetulan juga di ruang rahasia di WC Sowo,
Itu ada kabel internet, makanya itu diam-diam Naegi bawa alter ego ke sana. Nah, pas udah kesambung di internet, Naegi ninggalin alter ego di sana biar si AI itu dapat banyak informasi dari dunia luar. Malamnya Asahina manggil Naegi sama Kirigiri karena dari depan pintu dia ngelihat Sakura duduk diem aja. Dipanggilin juga nggak nyaut dan pintunya tuh dikunci dari dalam. Akhirnya si Naegi mecahin kaca buat ngebuka pintu yang ditahan sama kursi ini. Ternyata Sakura udah mati dalam keadaan duduk itu. Kayaknya ini mah pembunuhan di ruang tertutup. Asahina langsung manggil yang lain juga. Nah, pas mereka semua udah ngumpul, Asahina langsung nuduh kalau di antara mereka bertiga tuh si Hagakure, Togami sama Fukawa lah pembunuhnya. Karena mereka bertiga yang terakhir ketemu sama Sakura. Sekarang kelas ini sisa 6 orang. Nah, begini kondisi TKP-nya. Ada luka di kepala Sakura. Dari mulutnya kelihatan abis ngeluarin darah. Sepatu Sakura tuh ada kayak bubuk kuning gitu. 2 buah botol beruang Monokuma pecah. Di depan rak majalah ada bercak darah. Ada majalah yang kebalik. Juga ada botol minuman protein kegeletak di TKP itu. Di ruang lab kimia ada tumpahan bubuk kuning sama ada bekas jejak sepatu di situ. Mari kita mulai sidang keempat. Dengan korbannya tuh si Sakura. Nah, dimulailah debat di antara mereka. Jadi ada orang yang dipanggil ke sana sama Sakura. Pertama, Togami. Dia dapat surat buat datang ke ruang rekreasi, tapi dia nggak mau. Si Fukawa, karena dia takut dia datang duluan sebelum jam janjiannya. Dia terusan sembunyi di loker. Ternyata dari dalam loker dia ngelihat kalau Hagakure yang datang ke ruang rekreasi lah yang ngebunuh Sakura dengan cara mukul pala Sakura pakai botol Monokuma. Tapi ternyata pas itu Sakura belum mati, cuma luka di kepala aja. Si Fukawa yang ngelihat Sakura darah-darahan malah pingsan. Nah, jadinya si Sakura ini niatnya mau ngebawa Fukawa yang pingsan ini ke UKS. Malah kepribadian Genoshader yang bangun. Karena kaget, Genoshader Sho mukul lagi pala Sakura pakai botol. Nah, si Asahina kali ini aneh banget perilakunya. Dari tadi dia minta buat diadain voting, padahal masih abu-abu nih pelakunya. Tapi ternyata bukan mereka berdua yang ngebunuh Sakura. Karena Sakura tuh meninggal posisinya duduk di kursi, bukan di depan rak majalah. Gak mungkin kan dia mati karena dipukul, tapi pas ditemuin udah pindah jadi posisinya duduk. Nah, kali ini giliran Togami yang ngeluarin teorinya. Dia ternyata nemuin botol racun dari lab kimia. Jadi di lab kimia itu ada 3 rak. Rak nutrisi, reagen, sama racun. Nah, anehnya ada botol racun ini yang nyempil di rak nutrisi. Dia pun langsung aja minum itu botol racun di depan mereka semua. Karena dia yakin isinya tuh udah ditukar jadi bubuk protein sama pelaku sebenarnya. Karena kita tahu di TKP ditemuin botol nutrisi. Tiba-tiba aja si Asahina ngaku kalau dialah yang udah nuker botol itu. Dan dia juga yang ngasihin ke Sakura. Dia bilang juga jejak sepatu di lab kimia itu punyanya dia. Tapi Naegi ngerasa ada yang janggal. Pas ditanyain tentang ruangannya kenapa bisa kekunci dari dalam, si Asahina nggak bisa jawab. Jadi sini gue ceritain kebenaran dari kasus ini. Ternyata yang ada di TKP itu sebenarnya botol racun. Nah, si Asahina nuker dan naruh botol protein di situ. Dan ternyata juga yang ngambil racunnya itu ya si Sakura sendiri. Bisa dilihat dari bubuk kuning yang ada di sepatu Sakura, persis sama bubuk di lab kimia yang jatuh di situ. Jadi kesimpulannya tuh si Sakura ini ngelakuin bunuh diri. Jadi pas abis dipukul pakai botol sama Hagakure sama Fukawa, Asahina datang. Tapi si Sakura minta dibawain protein dari lab kimia. Nah, disinilah kejadiannya. Biar nggak ada yang ngehentiin dia, Sakura ngunci dari dalam. Nah, Asahina ngeh kalau si Sakura ini mau bunuh diri karena ngelihat tumpahan racun di lab kimia. Buru-buru dia balik ke sana, tapi udah telat. Sakura keduluan bunuh diri. Sakura ngelakuin itu tuh sebagai bentuk tanggung jawab dia sama teman-temannya yang lain. Gara-gara dia tuh udah jadi anak buah Monokuma. Nah, sedangkan alasan Asahina bohong tuh dia pengen mereka semua tuh ngikut kena hukuman karena udah salah nebak pas voting. Dia nunjukin surat wasiat yang ditulis sama Sakura buat dirinya yang kayak gini. Ternyata itu tuh surat wasiat palsu yang ditulis Monokuma. Surat aslinya tuh sama si Monokuma. Nakeru hanashi no toko waruiんだけどさ。大神さんの本当の遺書はこっちなんだけどね。Kalau di surat asli yang ditulis Sakura, dia bilang gini,
Tujuan aslinya dia bunuh diri bukan karena merasa bersalah, tapi lebih pengen ngehentiin perselisihan di antara mereka semua. Dari sinilah mereka semua kesadar dan milih buat kerjasama buat ngungkap dalang dari semua ini. Nah, kali ini yang kena hukuman tuh ternyata alter ego, yang diem-diem ternyata udah Monokuma tahu. Di akhir surat Sakura yang asli, dia bilang kalau dalangnya ini nih udah ngelakuin sesuatu di tubuh mereka semua. Lantai 5 kali ini udah kebuka. Ada kebun yang isinya bunga raksasa, ada ayam totalnya 5, ada juga gudang penyimpanan alat-alat kayak gini. Nah, di lantai 5 juga mereka nemuin ruang kelas yang udah hancur, banyak darah gini. Nah, terusan mereka pada penasaran dan nanyain sebenarnya Kirigiri ini siapa sebenarnya. Tapi kata Kirigiri dia nggak ingat. Karena curiga dan gak percaya sama Kirigiri, si Togami nyita kunci kamarnya. Nah, di lantai 5 si Fukawa nemuin pisau ini. Jadi mereka semua ngasih ke Naegi buat nyimpen. Tiba-tiba Monokuma marah-marah, nyuruh mereka kumpul. Ternyata si Monokuma ini kehilangan sesuatu yang dia sebut harta karun. Kata Monokuma tuh pasti dicuri sama salah satu dari mereka. Nah, terusan si Kirigiri ngajak Naegi ngobrol di pemandian. Kirigiri ngaku kalau dia udah nyuri harta karunnya Monokuma, yaitu kunci yang bisa ngebuka semua pintu di sekolah itu. Dia ngambil itu di ruang kepala sekolah yang berhasil dibuka sebelum Sakura bunuh diri. Nah, kali ini Kirigiri pengen masuk ke sana lagi. Dia minta bantuan Naegi buat ngalihin perhatian Monokuma. Nah, di dalam ruang capsek itu, Kirigiri bisa dapat info tentang Ikusaba Mukuro yang kemungkinan katanya dialah dalangnya. Naegi pun ngalihin perhatian Monokuma. Si Kirigiri diem-diem nyelinep masuk ke ruang kepala sekolah pakai kunci itu. Pas malamnya Naegi lagi tidur, tiba-tiba aja dia kebangun gara-gara ada orang bertopeng masuk ke kamarnya yang mau ngebunuh dia. Pas dia menjemin mata lagi, ternyata ada Kirigiri yang nolongin Naegi. Pagi-pagi pas dia cek, ternyata pisaunya itu udah gak ada. Nah, pas Naegi ke ruang olahraga, dia ngeliat yang lain tuh udah pada ngumpul di situ. Lagi pada ngotak-ngatik boneka Monokuma. Ternyata itu tuh boneka Monokuma yang udah rusak. Orang yang nemuin pertama tuh si Togami. Beberapa jam yang lalu, pas dibongkar, di dalamnya tuh ada bomnya cuy. Untungnya si Togami udah matiin pemicunya. Mereka lanjut pengen pergi ke ruang kepala sekolah. Karena kekunci, si Togami nyuruh Fukawa ngambil kapak di gudang penyimpanan di kebun. Tapi nggak lama si Fukawa tuh balik lagi dan udah berubah jadi Genocider Show. Ternyata dia nemuin mayat di kebun. Mereka nggak tahu tuh mayat siapa karena mayatnya tuh pakai topeng. Mereka awalnya ngeduga itu tuh si Kirigiri. Nah, si Fukawa ini nggak ada curiga-curiganya Genocider Show ini. Dia malah ngebuka topeng itu, tapi tiba-tiba mayatnya meledak sampai ngebuat muka mayatnya tuh nggak bisa dikenalin. Nah, mereka jadi bingung. Itu tuh mayat siapa? Si Naegi langsung ingat omongan Kirigiri kalau ada murid ke-16 yang ada di sekolah itu. Itu juga ngejawab kenapa di ruang sidang ada 16 tempat berdiri. Dari mayat itu mereka dapat kunci ruang pemrosesan data. Di dalamnya tuh isinya ruangan yang ngawasin semua kamera yang ada di sekolah. Tiba-tiba Monokuma muncul dan bilang kalau sebenarnya mereka semua tuh lagi disiarin secara live dari awal ke dunia luar, kayak semacam reality show gitu. Mereka bingung ada apaan sebenarnya. この殺し合い学園生活は完全生中継により全国ネットで絶賛放映中なのだ。 Tapi karena ada mayat, akhirnya Monokuma nyuruh mereka semua buat siap-siap karena bakalan ada sidang kelas. Akhirnya Kirigiri muncul dan pasti mayat itu tuh murid ke-16, si Ikusaba Mukuro. Pas sidang, Togami langsung nuduh pelakunya tuh Kirigiri karena Kirigiri nggak punya alibi. Dia kemana dari malam sampai mayat itu ditemuin, menurut Togami. Nah, ternyata darahnya tuh bukan darah dia, bukan darah dari mayat ini, tapi darah dari ayam yang ada di situ. Karena ternyata ayam di situ tuh ngurang satu. Kirigiri terus-terusan ngelak kalau bukan dia pelakunya. Si Naegi tahu kalau Kirigiri bisa masuk ruangan mana aja, tapi Naegi tetap percaya sama Kirigiri. Nah, kali ini Naegi nanya ke Monokuma karena sidang kali ini tuh kelihatan janggal.
Kenapa kali ini identitas mayat itu nggak dikasih tahu secara jelas di buku pegangan? Kayak serasa ditutup-tutupin. Nah, ditambah Naegi shock. Malahan kali ini si Kirigiri nuduh Naegi adalah pelakunya. Karena apa? Kata Kirigiri, Naegi lah yang udah naruh kunci loker yang isinya senjata pembunuh di kamar Kirigiri. Soalnya pas itu Kirigiri kan katanya dia nggak bisa masuk ke kamarnya sendiri. Tapi aslinya mah bisa, karena dia punya kunci ajaib itu. Alhasil voting dimulai. Semua yang ada di situ ngevote Naegi. Walaupun Naegi bukan pelakunya, dia pun tetap dihukum. Sebelum kena geprek itu ternyata dia diselamatin sama alter ego yang udah ngebajak sistem Monokuma. Jadi Naegi jatuh ke bawah tanpa digeprek terlebih dahulu. Naegi pun tidur di situ sambil nunggu keajaiban datang. Besoknya ternyata Kirigiri ikut turun ke bawah sana. Dia minta maaf ke Naegi dan bilang kalau nuduh Naegi itu bagian dari rencananya, ngungkap dalang sebenarnya. Mereka berdua pun naik ke atas. Nah, ternyata Kirigiri udah inget nama julukan dia. Dia tuh ternyata si super duper detektif. Dan juga kepala sekolah SMA ini yang asli itu ternyata bapaknya Kirigiri. Mereka berdua langsung nemuin Monokuma dan minta sidang kelas diulang. Monokuma setuju dan bilang kalau mereka berhasil ngungkap misteri sekolah ini, mereka semua bakalan langsung menang. Monokuma juga konfirmasi, emang sebenarnya dari awal tuh udah ada 16 murid, bukan 15. Nah, kata Monokuma, ini bakalan jadi sidang yang terakhir. Kirigiri ngajakin Naegi ke ruang kepala sekolah atau ruangan bapaknya. Di sana mereka nemuin file yang berpassword. Naegi masukin nama depan Kirigiri dan ternyata itu tuh password buat buka ruangan rahasia. Di dalamnya tuh ternyata ada kotak kado yang isinya tuh tulang belulang mayat punya kepala sekolah. Kalau lu inget, alter ego pernah bilang kalau kepala sekolah tuh masih ada di sekolah ini. Ya walaupun ternyata dalam keadaan udah jadi tulang kayak gini. Di situ Naegi ngambil buku pegangan kepala sekolah. Naegi juga nemuin memory card. Pas dilihat isinya ternyata wawancara para murid. Nah, pas ngeliat itu Monokuma datang dan entah kenapa sengaja ngerusakin memori itu. Kirigiri minta Naegi pergi duluan karena dia mau mengenang bapaknya di situ. Nah, abis Kirigiri pergi, Togami juga ikut nyelidikin kantor kepala sekolah. Dia nemuin identitas siswa ke-16, Ikusaba Mukuro, si super duper tentara. Naegi ke ruang loker di lantai 2. Dia pakai buku pegangan kepala sekolah itu dan berhasil ngebuka loker-loker di situ. Yang ternyata tuh isinya barang-barang yang familiar punya mereka semua. Kayaknya ini nih punya Hagakure. Sama ada buku catatan pelajaran punyanya si Kirigiri. Nah, Naegi bingung. Itu kayak mana caranya bisa ada di situ padahal mereka semua aja baru datang di situ. Naegi lanjut ke ruang mayat. Di sana dia ketemu Fukawa yang udah jadi genocider show. Ternyata pas mereka lihat mayat Ikusaba Makuro tuh banyak luka tusukan. Lah, nggak sesuai sama keterangan yang dikasih Monokuma. Nah, sekarang Monokuma ngasih foto ke setiap murid-murid ini. Mari kita mulai sidang kelas terakhir buat ngungkap kebenaran dari misteri sekolah ini. Pertama yang mereka debatin tuh foto-foto yang dikasih sama Monokuma ke masing-masing mereka. Mereka saling tuduh karena di foto mereka masing-masing cuma diri mereka lah yang nggak ada di foto itu. Mereka semua saling nuduh kalau yang lain pada kerja sama. Nah, Monokuma di sini konfirmasi kalau foto-foto itu tuh asli. Ya mestilah mereka semua nggak inget pernah ada di foto-foto itu. Akhirnya mereka semua sadar kalau selama ini tuh mereka semua tuh amnesia. Kenangan pas pertama kali nginjekin kaki di sekolah ini sampai kenangan pas mereka kekurung di sini tuh dihapus sama dalang dari ini semua. Dibuktiin sama isi loker yang udah dibuka Naegi tadi sama video wawancara. Dan ya, Monokuma bilang kalau mereka semua itu emang amnesia. Naegi langsung tahu kalau yang ngebunuh Ikusaba Mukuro tuh dalangnya. Dan itu tuh si Enoshima Junko yang asli. この熊を操っている黒幕は死んだと見せかけて隠れている江ノ島純子だよ。
Kenapa gue bilang asli? Jadi ternyata Ikusuba Mukuro sama Enoshima Junko itu tuh saudara kembar. Nah, dan yang lu lihat di awal part 1 kemarin, itu tuh sebenarnya si Mukuro yang sengaja nyamar jadi Enoshima Junko. Mereka berdua tuh sebenarnya kerja sama. Tapi malah sama Enoshima yang asli, kembarannya itu dibunuh. Makanya itu di mayat Mukuro banyak luka tusukan, persis sama yang di awal itu. Naegi bisa nebak Junko karena si Monokuma ini terus-terusan nyembunyiin identitas Junko yang asli. Kayak tadi, pas ngelihat video wawancara. Pas mau masuk di bagian wawancara Junko, sama Monokuma langsung dirusakin. Dua kakak adik inilah yang dijulukin sebagai super duper keputusasaan. Enoshima Junko-chan! 俺ら姉妹揃って超高校級の絶望の絶望シスターズでした。 Alasan dia ngebunuh saudara kembar di awal tuh karena biar rencana dia jalan sempurna aja. Dan ternyata dia juga muak sama saudaranya itu. Si Junko ngeliatin dunia luar yang ternyata udah kacau balau. Tapi mereka semua nggak ingat tentang kejadian awal mulanya. Jadi Naegi nyuruh Fukawa berubah jadi Genocider Show. Karena kan ingatan dua kepribadian ini tuh kepisah. Siapa tahu Genocider Show tahu. Ternyata emang pernah ada insiden keputusasaan terbesar dan terburuk yang pernah ada dalam sejarah manusia. Jadi kayak bencana sosial gitu. Keputusasaan yang nyebar ke seluruh dunia. Yang awalnya tuh dari akademi ini. Sampai ngebuat seluruh dunia tuh kacau dan porak-poranda. Jadi sebenarnya mereka tuh udah 2 tahun di situ, bukan beberapa minggu. Tapi mereka nggak ingat karena amnesia. Nah, pas setahun lalu kejadian insiden itu muncul. Hampir semua murid sekolah Puncak Harapan itu mati. Sisa mereka aja. Makanya itu, si Enoshima Junko mau nyebarin keputusasaan ke orang-orang yang masih bertahan di luar sana. Dengan cara nyarin siswa-siswi ini bunuh-bunuhan secara live. Jadi sebenarnya setahun lalu pas kejadian insiden itu, kepala sekolah yang asli jadiin sekolah itu tempat ngungsi siswa-siswa. Tapi akhirnya cuma mereka ber-16 yang bertahan. Ya emang gitu tujuannya. 2 orang super duper keputusasaan nyebarin rasa putus asa ke orang-orang lain. Mereka nggak mau orang-orang di luar sana punya harapan. Mereka mau masyarakat yang tersisa di luar sana tuh pada jatuh di jurang keputusasaan. Nah, mulailah voting buat nentuin siapa yang bersalah. Tentu dong, pasti awalnya mereka semua tuh bakalan milih Junko. Tapi tiba-tiba dia bilang kalau mereka semua ngevote Junko, mereka bakalan keluar dari tempat ini. Yang udah banyak makanan, udara pun udah bersih karena udah difilter sama alat yang ada di lab fisika. Sedangkan kalau ngevote orang lain, mereka bisa tinggal dengan aman dan nyaman di sekolah ini, tanpa harus ngerasain bertahan hidup di luar sana. Akhirnya mereka pada bimbang. Tapi untungnya si MC kita, Naegi, ngeluarin jurus ceramah no jutsunya. Dia ngasih harapan ke teman-temannya yang lain, biar bisa bebas dari situ, dan nggak kekurung di situ. Naegi ngomong ke mereka satu-satu. Abis diceramahin sama Naegi kayak gitu, mereka semua akhirnya punya harapan lagi. Mereka pengen keluar dari tempat itu. Jadi mereka berenam pun ngevote si Junko. Karena itulah akhirnya Junko ngeeksekusi dirinya sendiri. Hukumannya adalah hukuman-hukuman yang udah dikasih ke yang udah mati kemarin-kemarin. Abis itu pun mereka semua dapat kunci utama yang bikin mereka bisa keluar dari sekolah penuh tantangan ini. Dan gitulah akhir dari Danganronpa The Animation. Gimana sama alur cerita kali ini? Jadi nih anime tuh sebenarnya diangkat dari game. Nah season 1-nya tuh diangkat jadi anime. Malah Danganronpa 2 dilewatin gak diadaptasi jadi anime. Malah langsung diadaptasi Danganronpa musim ketiga. Ya udahlah, kapan-kapan mungkin bakalan gue lanjutin anime ini. Kalau lu banyak yang suka. Sekian dari gue, bye-bye.